Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar pemirsa dakwah Nisa, dakwah sosial? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita ada forum yang istimewa spesial tanggal 21 April 2022 yaitu Ruang Muslimah dengan tema perempuan dan perubahan. Ya, pemirsa dakwah Sulsel, sebagaimana mungkin yang kita sudah tahu, tanggal 21 April itu secara nasional di seluruh Indonesia itu dikenal sebagai Hari Kartini. Ada satu nama, yaitu Kartini, yang dikenal sebagai penggerak ya dari kalangan perempuan. Bahkan mungkin banyak yang memberikan stigma atau sosok kepada beliau itu sebagai perempuan yang menyuarakan emansipasi, khususnya juga bagi kalangan muslimah. Nah, tapi ternyata mungkin kita bisa lihat seiring dengan perkembangan zaman, dan juga beragamnya problematika yang dihadapi perempuan, ternyata suara emansipasi itu tidak lagi terlalu cocok atau mungkin tidak terlalu pas untuk diperjuangkan, atau mungkin seperti apa nanti kita akan bahas kurang lebih selama 60 menit ke depan. Dan pada sore hari ini saya tidak sendirian, ada narasumber kita yang insya Allah akan membersamai kita, memberikan penjelasan kepada kita seputar tema kita pada sore hari ini. Kita sapa dulu Ustazah Khadijah Rahman. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabar Tak? Alhamdulillah, bi khair. Mbak Risma juga, Ya, semoga dalam kondisi sehat. ya, Amin. Alhamdulillah. Baik, semoga puasanya lancar ya Ustazah sampai maghrib Amin, nanti. insya Allah. Amin, amin, ya Amin, Rabbal amin, alamin. amin. Baik, kita akan membahas, Ustazah tadi yang sudah saya sampaikan, kita akan membahas tema perempuan dan perubahan. Tapi sebelum kita masuk kepada tema kita pada sore hari ini, saya mungkin mau mengajak dulu kepada pemirsa dakwah Sulsel untuk bergabung. Alhamdulillah sudah ada yang nonton ya di YouTube saat ini. Untuk pemirsa dakwah Sulsel yang sudah menonton, bisa diklik like, komen juga langsung di kolom live chat. Terus kemudian bisa di-share ke seluruh teman-temannya mungkin dia di grup WhatsApp atau di Facebook atau di sosial media yang lainnya supaya sore hari ini kita tidak sepi ya, banyak yang nonton. Baik, untuk kedepannya nanti kita juga akan ada diskusi bersama narasumber kita. Bagi yang ingin menanggapi atau bertanya nanti bisa langsung mengetikkan pertanyaan atau tanggapannya di kolom live chat. Baik, kita mungkin bahas dulu Ustazah sebelum mungkin kita bahas sesuatu yang terlalu berat yakni bagaimana perubahan itu sendiri. Mungkin saya ingin tahu bagaimana pendapat Ustazah terkait dengan kondisi atau fakta dari perempuan saat ini karena apa ya Ustazah, banyak sekali fenomena yang berkembang. Manusia itu dinamis. Manusia itu mungkin kalau dari zaman dulu sampai zaman sekarang banyak hal yang mungkin tidak sama lagi. Nah, bagaimana dengan kondisi atau fakta perempuan saat ini? Silakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Mbak Risma dan juga pemirsa dakwah Sulsel yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Sebagaimana tadi juga sudah disampaikan bahwasanya dengan tema kita hari ini ya untuk ada momen ya, momen peringatan Hari Kartini di mana dipandang sebagai momentum perubahan ya bagi kaum wanita. Sehingga kemudian tema yang kita angkat hari ini perempuan dan perubahan ya cukup relevan ya untuk kemudian kita bahas begitu. Bagaimana sesungguhnya kondisi kaum perempuan sehingga kemudian mengharuskan adanya perubahan kan begitu ya. Nah, kalau kita melihat ya kondisi perempuan hari ini ya saya yakin Mbak Risma dan juga pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati Allah itu juga sudah sangat mafhum ya bahwa kaum perempuan secara khusus dan umat Islam termasuk juga ya umat manusia secara umum itu dalam kondisi yang bukan
eh, masih saja ya dirundung kesedihan, ya, ke apa namanya, kondisi, maaf ini suara saya bagus, masih bisa didengar? Iya, masih Ustazah, silakan. Jadi kondisi kemiskinan juga masih apa, membelit kaum perempuan, kemudian juga pelecehan seksual, kemudian juga kekerasan, ya, kekerasan sampai kemudian Mohon maaf, sepertinya ada kendala jaringan ya di Ustazah. saya. Iya, ya silakan Ustazah. Sekarang sudah bisa? Iya, sudah. Oke, baik. Nah, ketika kemudian semua perhatian mata itu tertuju pada demo mahasiswa, ya, terkait dengan bagaimana kondisi negeri ini begitu. Nah, kemudian ternyata esoknya disahkan gitu ya Undang-Undang TPKS, di mana juga itu sebenarnya memperhatikan kondisi kaum perempuan yang kemudian juga masih marak mengalami kekerasan, termasuk dalam hal ini kekerasan seksual, ya, kemiskinan, kemudian juga apa namanya, ke kondisi mental. Nah, ini kalau menurut saya fenomena terakhir ini ya yang kemudian sangat menyedihkan, mengenaskan begitu ya, di mana fitrah seorang ibu seakan-akan dalam situasi sekarang ini terenggut begitu. Betapa kemudian kondisi mental health ya, kesehatan mental dari para ibu kenapa jadi semakin mengerikan gitu ya. Nah, ini semua menunjukkan bahwa di satu sisi ada upaya-upaya untuk membuat dan mencanangkan begitu ya berbagai macam kelompok-kelompok ya besar gitu ya, termasuk lembaga internasional untuk kemudian membuat resolusi ya atau berbagai macam proyek-proyek untuk bisa mengubah kondisi kaum perempuan. Nah, ternyata puluhan tahun bahkan kemudian di salah satu pandangan ahli itu kaum penggerak untuk perubahan kaum perempuan itu ya misalnya dari kalangan LSM atau aktivis perempuan itu menyatakan bahwa mereka pesimis dengan kondisi sekarang gitu. Kondisi sekarang itu sepertinya membutuhkan waktu sampai 200 tahun lagi untuk kondisi perempuan itu menjadi lebih baik daripada sekarang. Nah, ini kan kayaknya wah menjadi hopeless gitu ya. Bagaimana mungkin sementara umur manusia itu ya paling tua itu ya 100 tahun tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Masa sih kemudian nggak ada solusi real yang kemudian bisa membuat kondisi kaum perempuan itu menjadi lebih baik daripada apa yang kita saksikan dan rasakan sekarang begitu. Begitu Mbak Risma. Baik, Masya Allah. Tadi dijelaskan ya bahwa sampai saat ini ada kondisi yang tidak bisa kita elakkan, yaitu perempuan berada dalam problematika itu ya yang belum bisa diselesaikan hingga saat ini. Bahkan tadi disebutkan oleh Ustazah bahwasanya solusi emansipasi perempuan sebenarnya itu sudah puluhan tahun ya Ustazah Betul. disampaikan oleh orang-orang yang mengaku ingin mengangkat derajat wanita, tapi ternyata sampai saat ini belum menemukan solusi. Nah, tadi ada yang menarik, Ustazah tadi disinggung soal demo mahasiswa ya. Saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu, ada perempuan yang membawa spanduk yang saya sampai malu sendiri untuk membaca, lebih mau 3 ronde daripada 3 periode. Nah, ini kesannya merendahkan perempuan sendiri ya, merendahkan diri kita sendiri sebagai perempuan. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi, bisa digambarkan lebih detail sebenarnya solusi yang ditawarkan itu sampai saat ini bentuknya seperti apa saja, Ustazah. Nah, karena kalau kita lihat tadi modernisasi berkembangnya pikiran perempuan itu sejalan dengan mereka tuh sebenarnya merendahkan diri mereka sendiri. Gimana tanggapan Ustaz? Nah, betul sekali ya Mbak Risma dan juga pemirsa dakwah sosial yang dirahmati Allah ya. Di satu sisi, ketika kemudian sebagian dari masyarakat melihat kondisi perempuan, maka kemudian di sini
ada upaya untuk berusaha keluar dari kondisi tersebut, begitu ya, termasuk juga dari kalangan kaum perempuan milenial. Nah, kalau kita lihat kan di demo mahasiswa itu yang tadi diceritakan Mbak Risma itu kan mereka adalah kaum milenial, gitu ya, dan juga termasuk kita barangkali ya, yang juga udah pada nikah gitu. Ternyata di sisi lain ya, kemajuan peradaban saat ini yang menitik beratkan pada pembangunan, khususnya dalam aspek fisik, begitu ya. Pembangunan dalam aspek fisik itu dipandang adalah sebuah kemajuan yang baik, begitu. Nah, ketika kemudian kemajuan dalam aspek fisik ini tidak hanya semata-mata kemudian membawa ini tadi ya, kemajuan fisik itu. Ya, tapi juga membawa pemikiran-pemikiran yang seiring dengan masuknya peradaban modern yang khususnya dari barat tadi, begitu ya. Dan ini juga sayangnya mewarnai ya pemikiran dari para kaum perempuan milenial itu, begitu, yang memandang bahwa perubahan itu apabila kemudian diangkatlah posisi atau derajatnya kaum perempuan, yang mana mereka memandang bahwa kekerasan terhadap kaum perempuan itu terjadi, atau rendahnya apa namanya, atau nasib perempuan itu sampai sengsara kayak gini, itu dikarenakan bahwa kaum perempuan itu nggak setara gitu ya dengan laki-laki, tidak mendapatkan kesempatan yang sama seperti laki-laki, sehingga kemudian di sini mulailah banyak gitu ya, atau kemudian dicanangkan gitu ya program-program yang terkait dengan kesetaraan gender ya, kemudian juga feminisme, yang semuanya bermuara pada satu, yaitu untuk adanya perlakuan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Karena memandang bahwa ya kemiskinan yang terjadi pada perempuan karena perempuan nggak mendapatkan misalnya kesempatan yang sama seperti laki-laki ya dalam hal ekonomi, begitu ya, atau kemudian dalam masalah kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, itu karena ada pandangan gitu ya, yang kita lihat di sini juga sebenarnya ingin menyoroti hukum Islam atau syariat Islam yang menyatakan bahwa laki-laki atau suami itu adalah qawwam, pemimpin di dalam rumah tangga. Sehingga ini pandangan barat tadi yang dipandang ini adalah kemajuan, itu menganggap bahwa pandangan-pandangan seperti inilah yang menjadikan kaum perempuan itu dalam posisi yang rendah sehingga mudah untuk mendapatkan kekerasan seperti itu ya. Dan juga kalau kita lihat ternyata ya tadi ya, ketika kemudian pengarusan dari emansipasi yang tadi disebut sama Mbak Risma, atau kalau sekarang kan ya pengarus utamaan kesetaraan gender gitu-gitu ya, semuanya tujuannya adalah kepada bagaimana memberikan peran yang sama terhadap kaum perempuan di ranah publik begitu ya, khususnya dalam hal ekonomi, sehingga ada istilah womenomics misalnya ya, kaum wanita itu juga punya peran penting, bahkan dipandang yang paling penting ya untuk bisa termasuk dalam hal ini ya, untuk bisa menyelamatkan ekonomi negara akibat dari benturan yang luar biasa karena misalnya habis pandemi begitu, yang padahal sebenarnya persoalan ekonomi negara itu bukan karena pandemi saja, karena sebelum dari pandemi itu sebenarnya ekonomi itu sudah dalam kondisi yang jatuh begitu ya, krisis begitu. Hanya kemudian datang pandemi, maka pandemi yang kemudian dijadikan kambing hitam. Padahal naturalnya ya, alamiahnya sistem ekonomi kapitalisme itu memang meniscayakan adanya krisis yang berulang begitu. Nah, agenda womenomics dalam hal ini adalah kemudian menjadikan kaum perempuan itu ya digerakkan atau diaruskan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan ya, mendorong kaum perempuan untuk kemudian berkiprah di ranah publik begitu ya. Itu ternyata sudah puluhan tahun juga dijalankan dan kita bisa lihat hasilnya begitu ya.
banyaknya kaum perempuan yang menduduki jabatan ya di ranah publik gitu ya, baik di pemerintahan maupun di swasta, berbondong-bondongnya kaum perempuan masuk di pabrik-pabrik gitu kan. Kemudian juga di dalam ranah politik juga demikian ya, ada tuntutan untuk kuota 30% perempuan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis pemerintahan dan sebagainya. Ternyata hasilnya apa? Ternyata hasilnya kondisi yang terjadi ya, kaum perempuan tetap juga apa namanya miskin. Dari mana buktinya? Ya kita bisa lihat misalnya dengan peristiwa fenomenal ya, di mana harga minyak goreng yang tinggi melambung itu yang menderita itu yang lebih banyak itu adalah para ibu, ya kan? Kaum perempuan, para ibu yang banyak antri ya ketika kemudian ada berita-berita atau informasi terkait pembagian minyak goreng itu kan kaum perempuan, begitu ya. Nah, dan kalau kita melihat ya, kalau dikatakan bahwa haruslah perempuan yang um, um, memutuskan kebijakan, misalnya kan sekarang ini ada anggapan bahwa jika kemudian kaum perempuan yang memimpin, jika kemudian kaum perempuan yang mengambil kebijakan, memberikan keputusan, maka dia akan bisa lebih berpihak pada perempuan. Nah itu juga ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Coba lihat bagaimana pernyataan dari seorang dewan penasehat dari ini ya, satu partai besar yang kemudian juga beliau adalah seorang perempuan, bahkan menjadi mantan presiden gitu ya, yang kemudian menyatakan kenapa ibu-ibu begini, kenapa ibu-ibu itu harus ngantri, kenapa harus goreng, kok ya harus tiap hari goreng, dan akhirnya hal itu menjadi bola liar gitu ya, dibalas juga oleh emak-emak se-Indonesia gitu ya, dengan membuat meme-meme atau video-video dan sebagainya. Nah, ini semua menunjukkan bahwa solusi-solusi yang ditawarkan oleh peradaban yang dipandang maju saat ini, yang menitik beratkan pada kemajuan atau pembangunan dalam aspek fisik, ya, kemudian juga kemajuan dari sisi materi, gitu ya. Nah, ini ternyata tidak memberikan solusi yang paripurna, gitu ya, terhadap kaum perempuan secara menyeluruh, begitu. Ketika kemudian kaum perempuan itu diberikan peluang untuk bisa menduduki jabatan strategis di pemerintahan, gitu ya, ternyata yang terjadi adalah tetap kaum perempuan tidak akan bisa mensejahterakan kaum perempuan secara umum. Yang terjadi adalah dia menjadi bagian dari kelompok yang juga berupaya untuk mensejahterakan kelompoknya saja, gitu ya. Realitasnya demikian. Nah, inilah yang kemudian terjadi ketika kaum muslimin ya, atau kaum perempuan ya muslimah itu mengambil solusi dari apa yang ditawarkan oleh sistem saat ini ya, yaitu sistem kapitalisme liberal sekuler gitu. Sudahlah kemudian tidak akan bisa memberikan kesejahteraan, ketenangan, perlindungan yang hakiki kepada kaum perempuan saat ini juga gitu ya, karena tadi butuh waktu ratusan tahun gitu ya untuk bisa memberikan solusi komprehensif pada kaum perempuan. Di sisi lain malah menjadikan kaum perempuan itu sebagai misalnya saya lihatnya ini sapi perah begitu Mbak ya, sapi perahan untuk bisa kemudian menghasilkan ekonomi untuk kepentingan dari para kapitalis barat, yang kita tahu mereka itu kapitalis barat adalah dari negara-negara industri, ya kan, yang mereka itu punya pandangan kapitalistik yang memandang bahwa kesejahteraan apabila kemudian terjadi memperbanyak produksi gitu ya, barang-barang produksi yang kemudian mereka buat gitu ya. Nah, apabila kemudian mereka melihat bahwa pasar di Barat sendiri sudah mulai lesu akibat dari penerapan sistem kapitalistik yang sekuler ekonominya itu yang menyebabkan krisis tadi, maka mereka melihat pasar yang sangat potensial itu ada di Asia Pasifik, termasuk di Asia Tenggara, di negeri kita, ya, di mana kaum perempuannya itu ya kemudian harus diberdayakan secara ekonomi agar mereka mampu untuk konsumtif, gitu ya. Jadi
proyek pemberdayaan ekonomi perempuan sendiri ternyata hanya untuk agar kaum perempuan ya atau masyarakat secara umum itu bisa konsumtif sehingga bisa mengkonsumsi produk-produk yang didatangkan dari barat maupun dari timur yang sudah mulai kapitalistik seperti Cina itu begitu ya. Tapi kemudian ya di satu sisi kesejahteraan misalnya ya ketika kemudian ada sebagian kaum perempuan sudah bisa disejahterakan karena pemberdayaan ekonomi perempuan, yang terjadi adalah mungkin ekonominya sudah bisa lebih membaik tetapi tidak bahagia. Kenapa? Misalnya di satu sisi ya mereka harus meninggalkan anak-anaknya, misalnya dengan fenomena para TKW gitu ya yang tahunan harus meninggalkan anak-anaknya begitu. Dan itu juga kondisinya sama terjadi juga di luar negeri seperti misalnya di Swedia. Ternyata 90% anak-anak di Swedia itu ya dititipkan di tempat penitipan anak. Ya, ini semua menunjukkan bahwa ketika kemudian ekonominya bagus, ternyata tidak menjamin bahwa mereka akan bahagia gitu. Belum lagi ya kasus-kasus pelecehan di tempat-tempat kerja begitu ya atau di tempat-tempat publik sudah tidak aman bagi kaum perempuan dan sebagainya. Sehingga disinilah harusnya kemudian kaum perempuan itu melihat gitu ya secara keseluruhan bahwa solusi yang ditawarkan ini ternyata bukanlah solusi yang sesungguhnya. Ketika kemudian aturan Allah itu dicampakkan, tidak dijadikan sebagai satu-satunya aturan untuk mengatur kehidupan termasuk bagaimana mengatur dan memuliakan kaum perempuan, maka yang terjadi adalah ini ya penderitaan bagi kaum perempuan yang seakan-akan tidak ada habisnya. Begitu Mbak Risma. Baik, Masya Allah. Jazakillah khair, Ustazah. Baik, tadi disebutkan, saya jadi teringat juga, Ustazah, negara-negara di Selandia Baru memang partisipasi politik perempuannya ternyata cukup tinggi. Ada yang sampai 40%, tapi di saat yang sama, ada masa di mana perempuan-perempuannya itu demo kepada penguasa dengan tuntutan mereka butuh laki-laki yang bersedia untuk menikah. Jadi keinginan keinginan laki-laki untuk menikah itu menjadi rendah gara-gara melihat perempuannya ternyata sangat mandiri, tidak membutuhkan sosok pria lagi sebagai kawam dan seterusnya. Berarti memang kalau kita lihat bukti nyata, ini kita tidak berbicara soal di Indonesia ya, tapi ternyata negara-negara dengan background kapitalisme, demokrasi, juga ternyata menunjukkan fakta yang sama ya bahwa solusi yang ditawarkan itu ternyata tidak bisa menyelesaikan secara paripurna. Belum lagi tadi sempat di awal Ustazah menyebutkan ada problematika seperti mental health. Kita belum lama mendengar ibu yang menggorok anaknya, leher anaknya sendiri. Iya, dengan problematika yang ada seperti itu berarti harus ada perubahan ya sesuai dengan tema kita pada sore hari ini. Nah, tadi kalau disebutkan, saya mau mengajak pemirsa Dakwah Sosial untuk berpindah dari masalah ke solusi, karena tadi kita sudah bicara banyak sekali problematika, dan mungkin saya pikir kita semua sepakat bahwa masalah ini ada, berarti harus ada juga solusinya. Dan kalau misalkan kita mau lihat solusi, yakin karena kita semua adalah muslimah, berideologi Islam, berakidah Islam, berarti lihatnya di solusi Islam. Nah, mungkin Ustazah bisa menjelaskan, kita masuk ke segmentasi yang berikutnya, yaitu membicarakan solusinya nih Ustazah. Kira-kira kalau dalam Islam sendiri, melihat problematika yang ada, untuk menyelesaikannya itu seperti apa? Karena pandangan umum, bukan cuma pandangan umum ya, secara khusus kaum muslimin sendiri itu melihat, misalkan di Indonesia, kita mayoritas muslim, beragama Islam, tapi masalah ini juga tidak diselesaikan. Nah, apakah itu berarti Islam juga tidak bisa memberikan solusi atas permasalahan ini? Silakan Ustaz. Nah, ya baik ya Mbak Risma dan juga pemirsa Dakwah Sosial yang berbahagia ya. Betul sekali ya, di satu sisi pembangunan itu juga menuntut adanya kemajuan pembangunan dalam aspek fisik. Namun ya di sini kita bisa melihat ketika pembangunan aspek fisik itu tidak dilandasi oleh landasan yang kuat ya, landasan yang kemudian tidak rapuh ya, maka yang terjadi adalah sebagaimana kita lihat, kita saksikan pada peradaban kapitalisme sekuler liberal saat ini begitu ya. Sehingga apa yang sudah kita bahas tadi ya, baik itu di barat sendiri ya, bagaimana kaum perempuannya itu mengalami kekerasan ya, kriminalitas kan termasuk tinggi di Amerika Serikat ya, termasuk di barat
itu juga diskriminasi ya, bagaimana kemudian kaum migran itu juga mendapatkan diskriminasi, bahkan kalau yang sempat dipolitisasi ya seperti di Amerika itu waktu Pilpres kan ada ini ya, Black Lives Matter gitu ya. Kemudian juga yang terbaru ini ya, dengan wacana sosial 5.0 begitu ya, di mana kemudian masyarakat diarahkan untuk juga apa namanya akrab dengan teknologi gitu ya. Bagaimana kemudian masyarakat itu diarahkan untuk bisa seiring sejalan dengan teknologi begitu ya. Nah ini juga kita bisa menyaksikan bahwa naiknya naiknya pengguna dari sosmed itu yang mengalami depresi sehingga ingin bunuh diri. Nah itu juga terjadi di Barat begitu. Artinya di sini pembangunan secara fisik itu ya ketika kemudian minus landasan yang hakiki, maka menjadilah kondisinya seperti itu begitu ya. Di Asia juga demikian, kita tahu negara maju seperti di Jepang itu ya, Korea Selatan itu kasus bunuh diri juga tinggi begitu. Di satu sisi pembangunannya kan kalau dilihat maju begitu ya. Nah, bagaimana Islam memandang ya terkait dengan pembangunan begitu? Karena ini ya, saya juga baru dengar atau baru baca kemarin itu kan ada ini ya, ada pernyataan dari pernyataan dari wakil presiden itu ya, yang kemudian menyampaikan bahwa kaum perempuan itu sangat penting gitu ya untuk pembangunan. Nah, di sini ya, kalau kita bahas bagaimana Islam ya, Islam itu Masya Allah ya, ketika kaum perempuan itu lahir di muka bumi gitu ya. Ketika Islam itu datang menggantikan peradaban jahiliyah, maka yang terjadi pada saat itu Islam telah memberikan hak-hak kaum perempuan secara utuh dan komprehensif. Masya Allah ya. Dari awal ya Mbak Risma dan juga para pemirsa dakwah sosial yang dirahmati Allah, Islam itu sangat memuliakan kaum perempuan ya. Dalam Islam ya, Rasul SAW bersabda, al-aslu fil mar'ah annaha ummun wa rabbatul bait wa hiya irdun yajibu ayyusona. Ya, hukum asal perempuan itu adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Wahia erdun yajibu ayusona, dan perempuan itu adalah kehormatan yang harus dijaga. Nah, Masya Allah dari sini saja ya Islam sudah jelas kemudian menyatakan bahwa kaum perempuan itu ya nggak boleh kemudian merasakan apa yang sudah kita bahas tadi begitu ya. Kaum perempuan itu harus dilindungi, dijaga ya, karena apa? Karena dia adalah kehormatan. Masya Allah, peran kaum perempuan itu ya Mbak Risma ya, itu ada beberapa posisi strategis dari kaum perempuan ya. Dalam Islam itu, Islam memandang bahwa perempuan itu adalah sebagai ibu tadi ya, ummun warabatul bait gitu. Dia sebagai madrasah ula, madrasah pertama ya, pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya begitu ya. Bayangkan kalau kemudian tadi ya dengan agenda womenomics, pemberdayaan ekonomi perempuan, ibu-ibu dipaksa keluar, bahkan jadi TKW bertahun-tahun nggak ketemu anaknya gitu ya, maka yang terjadi adalah madrasatul ulanya nggak ada gitu. Beda dalam pandangan Islam, Islam itu menjadikan ibu itu perempuan itu sebagai ibu, dialah pendidik pertama dan utama. Maka negara dalam pandangan Islam itu harus memberikan kemampuan agar kaum perempuan itu bisa menjalani perannya sebagai ibu, sehingga nggak stres misalnya ya, mendapati kondisi-kondisi ya, yang sebenarnya nggak akan terjadi kalau kemudian sistem Islam itu diterapkan gitu. Yang pertama menjadi ibu, yang kedua menjadi tiang negara. Nah, kaum perempuan itu adalah tiang negara. Bayangkan dia juga diberikan peran yang sama ya, sebagaimana laki-laki dia juga bisa menjadi pejuang yang memperjuangkan Islam gitu ya. Kemudian juga ilmuwan ya, kita juga temukan banyak para ilmuwan dari kalangan kaum perempuan. Kemudian juga politisi, karena di dalam Islam itu juga sangat
erat kaitannya dengan politik begitu ya. Islam juga mengatur politik gitu. Kemudian juga menjadi istri yang solihah. Nah ini juga adalah peran strategis kaum perempuan yang Islam itu benar-benar sangat memperhatikan bagaimana kalau sekarang juga mental health juga menjangkiti kaum laki-laki akibat dari cepatnya perubahan ya, perubahan zaman ya, termasuk juga dalam aspek teknologi begitu ya, sehingga banyak para laki-laki yang tidak siap menghadapi itu semua, tuntutan kerja yang sangat cepat begitu ya, yang sangat banyak dan berat, akhirnya kemudian menjadikan kaum laki-laki itu banyak yang stres gitu. Maka di sini istri soleha itu sangat sangat dibutuhkan ya, agar dia menjadi sahabat dari suami, menjadi tim yang menguatkan gitu ya, menjadi tim yang menguatkan bagi keluarga, sehingga kemudian terwujudlah nih ya hubungan yang sangat harmonis ya dalam rumah tangga begitu ya. Nah, jadi kaum perempuan itu ya ketika kemudian berkiprah di dalam ranah publik ya gitu ya, maka mereka itu tidak dalam rangka untuk mendapatkan nafkah, karena apa, nafkah itu benar-benar dijamin di dalam Islam ya dengan mekanisme syariat Islam begitu. Perempuan sejahtera, perempuan dapat berperan nyata dalam mewujudkan peradaban yang mulia. Ya kenapa? Karena hukum syara memperbolehkan kaum perempuan bekerja tanpa harus dibebani dengan nafkah. Jadi bekerjanya itu adalah untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi peradaban, Masya Allah, begitu ya Mbak ya. Kemudian juga bagaimana kemudian jaminan Islam ini terhadap kesejahteraan perempuan ya, terlaksananya fungsi keibuan, maka misalnya ya ada rukhsah keringanan bagi ibu-ibu hamil dan menyusui, termasuk juga di bulan Ramadan ini gitu ya. Bagi ibu-ibu hamil menyusui itu nggak wajib untuk puasa. Perempuan tidak wajib sholat jamaah di masjid begitu ya. Kemudian juga perempuan tidak wajib bekerja, perempuan tidak wajib berjihad, tetapi boleh gitu ya. Kemudian Islam memberikan hak nafkah tadi, mendapatkan hak diperlakukan secara baik. Karena apa? Rasulullah SAW sendiri kan menyampaikan ya bahwa Rasulullah memerintahkan gitu ya, sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik perlakuannya terhadap istrinya, dan aku adalah yang terbaik perlakuannya terhadap istri di antara kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Jadi Masya Allah Mbak ya, Rasulullah SAW ribuan tahun ya, 1400 tahun sebelum ini ya, telah memberikan tuntunan yang jelas begitu, bagaimana menyelesaikan persoalan kaum perempuan. Dan sebenarnya ketika kemudian peradaban Islam itu berdiri, tidak pernah ditemukan adanya upaya perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya sebagaimana sekarang terjadi. Kenapa? Karena pada saat Islam diterapkan, maka pada saat itu pula hak-hak kaum perempuan itu memang benar-benar telah terpenuhi secara paripurna. Masya Allah. Baik, Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah. Ini menarik ya soal bekerja di luar. Ada satu pertanyaan Ustazah dari pemirsa Dakwah Sulsel di YouTube. Saya bacakan ya, dari Ibu Salmawati. Bagaimana dengan fenomena saat ini di mana banyak perempuan yang jadi wanita karir sehingga tidak fokus mengurus rumah dan anak-anaknya? Silakan Ustazah. Iya, baik. Maaf ini ada sebentar, saya minta waktunya sebentar saja ya. Baik, sekitar 2 menit. Baik Ustazah. Iya, pemirsa Dakwah Sulsel yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit ke depan untuk pemirsa Dakwah Sulsel yang mungkin pada sore hari ini masih bergabung bersama kami di YouTube. Silahkan ada tanggapan atau pertanyaan bisa diketikkan di kolom live chat sambil menunggu Ustazah ya. Masya Allah, mungkin saya mau cerita sedikit dulu sebelum Ustazah masuk kembali. Jadi beberapa waktu lalu pada saat demo mahasiswa ataupun mungkin alhamdulillah sudah. Jadi saya tidak usah lanjut ceritanya. Baik, silakan Ustazah. Baik ya, tadi mohon maaf apa tadi pertanyaannya Mbak Risma tentang perempuan bekerja ya? Iya, bagaimana fenomena saat ini di mana banyak wanita karir yang perempuan yang menjadi wanita karir sehingga tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga itu diabaikan. Ya, jadi para pemirsa Dakwah Sulsel yang dirahmati Allah ya, fenomena sekarang ini di satu sisi itu syariat Islam itu kemudian tidak melarang ya,
kaum perempuan untuk bekerja selama ada rambu-rambu yang harus ditaati oleh kaum perempuan ketika dia memutuskan untuk bekerja. Karena apa? Karena hukumnya sendiri, kaum perempuan itu hukumnya bekerja itu adalah mubah atau boleh selama dia tidak pertama ya melalaikan tugas dan tanggung jawab utamanya ya, sehingga pekerjaan ini nggak boleh pekerjaan yang melalaikan amanah utamanya sebagai umum warabatul bait itu. Kemudian yang kedua, dia harus mendapatkan izin dari walinya, baik itu suaminya atau bisa walinya, orang tua dan sebagainya. Kemudian tidak boleh kemudian pekerjaannya itu pekerjaan yang diharamkan di dalam Islam. Kemudian juga tidak boleh ketika dalam bekerja itu dia melakukan aktivitas-aktivitas misalnya berkhalwat dan sebagainya. Nah, tetapi kalau kita lihat fenomenanya sekarang gitu ya, itu berbondong-bondongnya kaum perempuan keluar di ranah publik untuk bekerja ya, itu karena ada salah persepsi. Ya, memang sengaja diaruskan gitu ya, karena pertama ya memandang bahwa ketika kemudian kaum perempuan itu miskin ya, mendapatkan kekerasan seperti itu tadi ya, ke KDRT, itu akibat dari kaum perempuan itu tidak memiliki apa istilahnya ya, bargaining power ya, tidak punya bargaining position gitu. Kenapa? Karena dia tidak memiliki harta gitu ya. Nah, oleh karena itu agar kaum perempuan kemudian lepas dari kemiskinan ya, ketertindasan termasuk KDRT, maka dia harus berdaya secara ekonomi agar dia bisa memutuskan sendiri begitu ya. Nah, pandangan ini yang diaruskan ya, yang sebenarnya itu adalah pandangan-pandangan yang berasal dari penderitaan kaum perempuan dari barat ya, penderitaan kaum perempuan dari barat yang memang peradaban barat sedemikian gitu. Bagaimana peradaban barat itu memang memandang kaum perempuan itu masyarakat kelas 2 begitu ya. Pada masa-masa awal itu peradaban barat memang tidak menghargai kaum perempuan ya. Bahkan di beberapa daerah di barat itu memang memandang bahwa kaum perempuan itu ya misalnya tidak punya hak untuk memiliki harta, bahkan ada kemudian memandang bahwa perempuan itu setengah manusia, setengah jelmaan iblis dan sebagainya. Sampai seperti itu pandangan barat terhadap kaum perempuan, sehingga kemudian muncul perjuangan-perjuangan dari kaum perempuan untuk menuntut haknya ya. Dan ini tidak didapatkan dalam sistem Islam. Dalam peradaban Islam yang 1300 tahun itu dijalankan baik oleh Rasulullah SAW dalam daulah Islam di Madinah dan kemudian dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin dan juga para kekhilafahan ya, itu benar-benar banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kaum perempuan itu luar biasa ya, mendapatkan ketenangan, perlindungan, kesejahteraan, bahkan bisa kemudian punya hak untuk mengelola hartanya sendiri gitu ya. Masya Allah itu. Nah, ketika ini kemudian arus dari barat itu diaruskan ke negeri kita, ya, dan kemudian di satu sisi kaum muslimin itu jauh, ya, termasuk kaum perempuannya jauh dari mempelajari Islam, memahami Islam, ya. Ketika kemudian ada yang mau memberikan solusi Islam itu dipandang sebagai radikal, gitu kan ya, dipandang sebagai radikal, begitu ya, dianggap sebagai ekstrim begitu, atau malah memandang sebagai arogan gitu ya. Ini kan bagian dari pengarusan moderasi beragama ya. Kalau kemudian ada upaya untuk menuntut penerapan syariat Islam saja karena dipandang bahwa ini adalah satu-satunya solusi, itu dipandang sebagai arogan gitu ya, hanya menganggap bahwa agamanya saja yang benar, padahal memang realitasnya tidak ada gitu ya sistem manapun yang kemudian terbukti dan yang kemudian bisa mensejahterakan kaum perempuan sebagaimana Islam ketika diterapkan dalam peradaban gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadikan ya kaum perempuan itu akhirnya termakan dengan pandangan-pandangan atau pengarusan dari pemikiran-pemikiran barat tadi ya, kesetaraan gender, kemudian juga feminisme, ya, sehingga kemudian banyaklah kaum perempuan berkiprah di ranah publik untuk berkarir begitu. Dan memang diaruskan dengan apa? Dengan pemberdayaan ekonomi perempuan, ya, istilah womenomics gitu ya, yang kemudian kalau tidak salah ada juga gitu ya, kalau tidak salah dulu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ya, Hillary Clinton itu juga menyatakan bahwa
kalau kita membiarkan kaum perempuan dalam artian tidak memberdayakan secara ekonomi kaum perempuan, itu seakan-akan meletakkan uang di atas meja gitu. Kayak sia-sia gitu. Itu ada uang gitu, harusnya dimanfaatkan. Nah, ini kan bisa terlihat bahwasanya program pemberdayaan ekonomi perempuan, ya pengharusan perempuan kepada karir itu memang bukan dalam rangka untuk mengangkat harkat martabat kaum perempuan. Dan memang terbukti gitu ya. Apa namanya? Ketika kemudian ekonominya naik, membaik, bukan berarti kemudian bahagia. Kasus perceraian juga banyak gitu ya di kalangan kaum perempuan yang ekonominya sudah baik begitu ya. Kenapa hal ini terjadi? Karena ya di satu sisi syariat Islam ya yang mengatur, termasuk dalam hal ini adalah bagaimana aturan Islam terhadap kaum perempuan itu dipandang sebagai sesuatu yang sudah tidak layak untuk diterapkan. Bahkan kemudian ada yang memandang bahwa ini haram gitu ya. Ini yang berbahaya gitu. Padahal ketika kita mengakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita mengakui diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya adalah kita harus terikat gitu ya dengan apa-apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang, dan Rasulullah SAW sebagai suri teladan, dan itu yang harus kita ikuti ya, dan tidak boleh kemudian memisahkan antara keteladanan Rasulullah SAW dalam soal akhlak, tetapi kemudian tidak meneladani Rasulullah SAW dalam persoalan-persoalan yang lain, misalnya aspek ekonomi, pemerintahan, ya, kemudian juga bagaimana tata pergaulan di tengah masyarakat. Nah, kalau kita melihat kenapa kaum perempuan itu akhirnya terdorong untuk kepada apa namanya banyak di ranah publik gitu ya, ke karir gitu ya, sehingga terabaikan tugas pertama dan utamanya itu karena masalah ekonomi. Bahkan persoalan mental health ya, ibu yang menggorok anaknya itu salah satu alasannya kan karena ekonomi gitu ya, takut gitu suaminya nanti nggak dapat kerja lagi gitu dan sebagainya, kan persoalan ekonomi. Nah, sebenarnya dalam sisi Islam ya, dalam aspek dalam Islam itu persoalan ekonomi udah jelas tadi kan ya. Ketika kemudian perempuan, maka perempuan itu nggak wajib untuk mencari nafkah. Nafkah itu dijamin oleh negara dengan apa? Mekanisme syariat Islam dengan nafkah ya, para laki-laki, para wali. Kalau sekarang kan juga banyak fenomena para bapak, para laki-laki nggak mau gitu ya menafkahi istri dan anak-anaknya, apalagi kalau dilihat istrinya udah punya gaji sendiri misalnya. Nah, ini salah gitu ya. Yang namanya nafkah wajib gitu. Tapi di sisi yang lain, kaum perempuan ketika dia mendapatkan uang dari bekerja, ya dia bisa memberikan atau mensedekahkannya kepada keluarganya, gitu ya. Nah, tetapi yang utama dan pertama adalah kaum laki-laki yang punya kewajiban untuk menafkahi. Nah, di satu sisi, ya kita bisa melihat betapa sekarang banyak sekali pengangguran, ya, PHK di mana-mana, apalagi kemarin itu pandemi, gitu ya. Nah, ini semuanya terjadi dan kemudian membuat para ayah itu tidak mampu, bahkan sulit untuk bisa menafkahi keluarganya. Ya, nah ini sebenarnya persoalannya bukan karena semata-mata perempuan tidak bekerja, gitu ya. Persoalannya adalah karena kemiskinan ini dibuat secara struktural, ya kan? Karena kemiskinan ini merata menjadi persoalan sosial, gitu. Kalau satu kasus per kasus mungkin bisa diselesaikan, ya. Tapi kalau kemiskinan ini sudah merata, ya maka ini persoalannya adalah persoalan sistemik. Sehingga kalau kita bisa melihat, maka masalahnya ini adalah masalah sistem yang diterapkan. Bagaimana tata kelola negeri ini, kekayaan negeri ini. Misalnya kasus minyak goreng aja yang akhirnya kemudian sekarang ada yang ditangkap gitu ya, 4 orang itu gitu ya karena skandal minyak goreng, itu menunjukkan bahwa tata kelola kekayaan negeri ini yang ternyata nggak diatur dengan sebagaimana yang seharusnya, sehingga kemudian kekayaan negeri ini harusnya bisa mensejahterakan, ya kan, mensejahterakan keluarga-keluarga, kaum perempuan sejahtera, para ibu tenang, ibu jadi bisa lepas dari mental health, kan begitu harusnya, gitu ya. Maka ini yang kemudian harus dievaluasi. Ketika kemudian kita mengambil masih terus mengambil bagaimana sistem ini mengatur negeri ini, apalagi sekarang udah mulai ya panas-panasnya pengen berapa 3 periode gitu ya. Nah, apa kita mau jatuh dalam lubang sama yang berkali-kali? Padahal Rasulullah SAW itu mengingatkan kita jangan sampai umat Islam itu jatuh pada lubang yang sama 2 kali gitu. 2 kali aja nggak boleh, apalagi ini berkali-kali. Sistem mana
aturan mana yang harusnya kita gunakan, kita pakai, kita terapkan, yang benar-benar menunjukkan hasil bahwa akan mensejahterakan negeri ini, termasuk juga mensejahterakan kaum perempuan, kecuali di dalam Islam yang memang sudah ada buktinya gitu ya. Dan di satu sisi ya, ketika kita menyadari bahwa negeri ini adalah negeri yang muslim terbesar di dunia penduduknya ya, maka kewajiban penerapan syariat Islam itu bukan semata-mata karena adanya manfaat, bukan semata-mata karena adanya peluang mendapatkan kesejahteraan, tetapi karena memang ini adalah perintah Allah, ya kan? Karena apa namanya, firman Allah ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, gitu ya. Jadi seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Masya Allah ya. Ini semua menunjukkan bahwa tak apa lagi ya yang membuat kita masih enggan untuk mengambil syariat Allah sebagai satu-satunya yang kemudian layak untuk diterapkan di negeri ini agar benar-benar terselesaikan persoalan-persoalan, termasuk persoalan kaum perempuan. Begitu Mbak Resma. Baik, ya berarti kebolehan perempuan bekerja sebenarnya mutlak ya Ustazah, tetap berlaku. Hanya saja mungkin yang perlu kita lihat saat ini adalah bukan masalah bekerja atau tidak, tapi mereka ternyata dipaksa oleh keadaan untuk keluar bekerja. Dan ada satu yang lucu nih Ustazah, karena selama ini banyak yang menganggap bahwasanya Islam itu tidak membiarkan atau tidak mengizinkan perempuan keluar rumah untuk berkiprah di ranah publik. Padahal kalau misalkan kita lihat seperti universitas pertama atau tertua di dunia, justru itu dibangun oleh seorang perempuan ya, Fatimah Al-Fikri. Kemudian juga penemu astrolog Maryam Al-Astrolabi. Sehingga kalau kita melihat di masa Islam, sebenarnya perempuan di ranah publik itu perannya luar biasa dan punya nilai ruhiyah atau punya semangat ruhiyah di dalamnya karena untuk beribadah kepada Allah. Baik, poin yang sangat menarik Ustazah. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya tetap mengundang ya dari YouTube, kira-kira kalau masih ada pertanyaan yang mau disampaikan, diajukan, silahkan. Satu pertanyaan terakhir Ustazah dari saya, bagaimana perempuan saat ini melakukan perubahan? Bagaimana kita mulainya, terus dari mana kita mulai, apa yang harus kita lakukan? Silakan. Iya, baik ya Mbak Risma dan juga para pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati Allah. Ketika kemudian sudah kita pahami ya bahwa di satu sisi kita punya kewajiban untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya ya, ketika kita menyatakan diri kita ini adalah Muslim, begitu ya. Bukan karena arogansi ya, bukan karena arogansi atau karena memandang bahwa apa namanya nggak sesuai dengan moderasi, nggak demikian gitu ya. Dan kita harus waspadai bersama bahwa ide pengarusan moderasi beragama ini sejatinya adalah upaya dari Barat gitu ya, karena memang dananya luar biasa ya dari Barat itu. Nah, untuk apa? Untuk menjauhkan umat Islam yang sedang tinggi-tingginya gitu ya, semangatnya untuk kembali kepada Islam, mengkaji Islam, yang kemudian ini semuanya mengarah kepada analisa Barat, yaitu adanya tanda-tanda kebangkitan Islam. Nah, tanda-tanda kebangkitan Islam ini menunjukkan bahwa harus ada upaya dari Barat ya, termasuk mereka ini membuat semacam rekomendasi ya kepada negara Amerika. Ada namanya lembaga think tanknya Rand Corporation, itu memberikan rekomendasi, termasuk salah satunya ini adalah dengan memberikan apa namanya pengkotak-kotakan ya terhadap kaum muslimin begitu ya, melabeli kaum muslimin, ada yang radikal, ada yang moderat, fundamentalis dan sebagainya, dalam rangka untuk memecah belah. Nah, ide pengarusan moderasi beragama itu termasuk ya upaya untuk menjauhkan umat Islam dari Islam yang sesungguhnya, dari Islam yang kafah, dari Islam yang mengatur secara keseluruhan tadi, ya kan? Dalam rangka apa? Agar mereka mampu untuk membendung ya kebangkitan dari Islam itu sendiri. Tetapi ya wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya, sebesar apapun mereka melakukan makar, tetapi makar Allah lah yang lebih baik. Allah tidak berkehendak melainkan untuk menyempurnakan cahayanya. Nah, di sini oleh karena itu kita ya sebagai kaum muslimin ya, para muslimah itu harusnya menyadari bahwa arah perubahan
sekarang ini adalah kepada Islam. Dan tidak ada solusi lain selain kepada Islam. Oleh karena itu, jangan termakan oleh opini-opini. Misalnya tadi opini tentang kesetaraan gender, feminisme, karena udah jelas-jelas di negaranya sendiri udah nggak laku, udah usang, nggak berhasil kemudian melepaskan kaum perempuan di sana dari penderitaan. Kok malah kita ngambil gitu ya. Kemudian yang kedua, bahaya yang harus kita waspadai adalah arus moderasi beragama itu, ya, yang menjadikan kaum perempuan malah bangga gitu ya dengan tidak lagi taat kepada aturan agama, termasuk misalnya yang baru-baru ya nikah beda agama, ya, dulunya sembunyi-sembunyi atau nikah di luar negeri, sekarang bangga gitu ya. Nah ini bahaya sebenarnya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjauhkan termasuk kaum perempuan dari belajar Islam, dari berislam secara kafah. Padahal inilah satu-satunya akan bisa menyelesaikan persoalan kaum perempuan tadi, gitu ya. Nah, oleh karena itu, ya, ketika kita menyadari bahwasanya solusi-solusi yang ditawarkan Islam ini memang tidak bisa juga secara parsial, Mbak Risma. Ya, tidak bisa setengah-setengah. Udah kita pakai ekonomi Islam aja. Yang penting bagaimana kita memahami tentang hukum-hukum muamalah, akhlak Nabi dalam bermuamalah, berjualan, gitu ya. Nggak boleh begitu. Kenapa? Karena di saat yang lain kemudian misalnya sistem ekonomi secara makronya masih menggunakan ekonomi ribawi misalnya ya, maka itu nggak akan pernah bisa nyelesain persoalan. Buktinya kan sekarang ya ekonomi syariah digencarkan, tapi tetap saja ya UKM UMKM yang paling menderita ketika kemudian harga minyak goreng naik, harga barang pokok semuanya naik, bahan-bahan itu semuanya naik. Jadi apa gunanya kemudian pemberdayaan ekonomi perempuan memberikan permodalan untuk UKM UMKM, tapi ternyata dari sisi ekonomi makronya ternyata nggak bisa kemudian dijaga gitu ya. Artinya di sini harus secara komprehensif ya. Di sisi yang lain juga ya bagaimana kemudian dalam sistem ekonomi Islam itu benar-benar akan memastikan para ayah yang kemudian atau para wali ya dalam hal ini laki-laki lah yang kemudian akan benar-benar diberdayakan ya, diberikan peluang untuk bisa bekerja sehingga mampu untuk menafkahi keluarganya secara layak begitu ya, secara layak. Kemudian di sisi yang lain negara juga punya kewajiban karena negara dalam pandangan Islam itu adalah pelayan umat gitu ya, pelayan umat gitu ya. Sehingga kemudian di sini yang namanya kebutuhan terhadap kesehatan, kebutuhan terhadap pendidikan, kebutuhan terhadap keamanan itu semuanya wajib untuk diberikan oleh negara secara berkualitas dan murah kalau nggak bisa gratis. Dan itu semuanya bisa sebenarnya ya diwujudkan jika ada kemauan atau political will dari penguasa. Maka di sini memang ya di satu sisi secara individu kita harus ya terus-menerus berusaha untuk belajar tentang Islam, belajar Islam kafah, belajar bahwa Islam juga mengatur bukan hanya dari aspek individual semata, ibadah semata, tetapi juga mengatur dalam aspek politik pemerintahan sehingga kemudian bisa tersejahterakan banyak ya banyak orang bukan hanya dirinya sendiri. Kemudian yang kedua kita sadari bahwa ketiadaan negara ya yang sebagaimana dijelaskan dalam Islam itu yang kemudian disebut dengan khilafah itu akibat dari kurangnya dakwah ke sana gitu ya, kurangnya dakwah ke sana karena masih banyak yang belum mendakwahkan sampai kepada aspek pemerintahan, padahal Islam itu telah datang dengan sempurna termasuk mengajarkan tentang pemerintahan. Maka nggak boleh kemudian dakwah itu hanya mencukupkan diri pada aspek-aspek individu atau ruhiyah semata, tetapi juga harus membahas tentang pemerintahan. Dan ini urgensi ya, menjadi sebuah hal yang urgen gitu. Kenapa? Karena ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, ya kan? Bagaimana kemudian semua subsistem tadi, sistem ekonominya, sistem sistem pendidikannya, sistem kesehatannya, sistem politiknya, itu semuanya bisa berjalan tanpa adanya negara yang berdiri di atas syariat Islam saja. Dan inilah kemudian harusnya arah dakwah itu ya, perubahan itu harusnya diarahkan ke sana.
perubahan harusnya diarahkan untuk penegakan kembali khilafah Islamiyah. Maka dengan itulah ya kemudian akan terwujud kembali negara ya yang sebagaimana diperintahkan di dalam Islam yang akan menjamin peran-peran kaum perempuan termasuk tadi ya peran strategis perempuan termasuk juga mensejahterakannya. Maka marilah kita ya sama-sama belajar Islam. Ayo sama-sama setelah itu kemudian berjuang, berdakwah, memahamkan umat, memberikan pembinaan sehingga umat kemudian paham, oh ternyata satu-satunya solusi adalah dengan syariat Islam saja, bukan yang lainnya. Mungkin dengan ini, ya maka perubahan yang kita inginkan itu benar-benar akan terwujud, Mbak Risma. Bukan hanya sekedar berubah, ya berubah pemimpin saja, tetapi kondisi nasib kaum perempuan secara umum tetap akan sama, bahkan lebih parah lagi. Demikian, Mbak Risma. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakillah khairan, Ustazah Khadijah yang sudah ya berbagi ilmu bersama kita di sore hari ini. Saya ucapkan juga jazakumullah khairan kepada pemirsa dakwah Sulsel yang sudah setia sampai sore hari ini. Dan juga jangan lupa untuk tetap membagikan live ini karena segera setelah live ini masih bisa diakses kembali dari awal, mungkin tadi ada yang ketinggalan di belakang ya. Semoga kedepannya masih ada ruang muslimah lagi yang bisa berbagi ya dengan pemirsa dakwah Sulsel dimanapun berada. Baik, terakhir mungkin saya tutup dengan satu kutipan ya. Perkataannya Al-Khawarizmi, kita sudah mengenal beliau itu sebagai ahli matematika. Beliau pernah menilai perempuan dengan angka. Nah, kata beliau, seorang perempuan, ya konon seorang perempuan itu kalau dia solehah maka nilainya 1. Kalau dia cantik, parasnya cantik, maka dia ditambah 0 setelah angka 1 itu menjadi nilai 10. Dan kalau dia memiliki harta, ditambah lagi 0-nya menjadi 100. Dan kalau dia berasal dari keluarga keturunan yang baik, maka ditambah lagi 0-nya jadi 1000. Tapi ternyata kalau dihilangkan solehahnya, dihilangkan agamanya, berarti ternyata perempuan itu kembali ke angka 0. Masya Allah. Baik, dengan ini saya sekali lagi memohon maaf jika ada kesalahan mewakili narasumber pada sore hari ini. Segala kesalahan berasal dari kami pribadi sebagai hamba yang dhaif dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita ketemu di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, kita sama-sama berdoa, mengucapkan istighfar 3 kali dan menutup dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Risma Desmita pamit mewakili seluruh kru dakwah sosial yang bertugas mengucapkan selamat menantikan berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.